Halo semuanya, kembali lagi bersama Nibi Investor. Di video kali ini, kita akan coba kumpulkan beberapa aplikasi yang bagus dimiliki oleh investor saham di handphonenya. Semoga aplikasi-aplikasi ini dapat membantu aktivitas investasi kamu ya. Oh ya, sebelumnya kamu bisa support channel Nibi Investor dengan klik like, share, dan subscribe ke channel ini. Terima kasih. Oh ya, disclaimer dulu, kita tidak ada endorsement atau sponsorship di video ini. Jadi, bila ada terkesan rekomendasi, itu opini pribadi kami. Yuk langsung kita masuk ke aplikasi pertama yang baik untuk kamu sebagai investor saham. Aplikasi pertama yaitu aplikasi sekuritas. Sebagai seorang investor saham, tentunya aplikasi sekuritas adalah hal yang wajib dimiliki di handphone kamu. Nah, aplikasi sekuritas ini banyak sekali alternatifnya. Ada Ajaib, ada Hoods, ada BNI Sekuritas punya, ada Mandiri Sekuritas, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa yang cukup familiar digunakan karena banyak orang yang katanya banyak yang pakai sekuritas-sekuritas ini. Bagi kami, semua sekuritas itu kurang lebih mirip-mirip lah. Jadi fokus terhadap fungsi utamanya aja, yaitu untuk jual beli saham. Perbedaannya itu biasanya minor-minor sekali. Misalnya, ada yang perbedaannya di fee jual dan belinya lebih kecil dibanding kompetitor. Ada yang misalnya perlu top up pertama kali, ada yang tidak. Contoh Mirai Asset itu harus minimal top up 10 juta awalnya. Dan seperti Ajaib, itu tidak perlu top up awalnya. Untuk aplikasi sekuritas ini nggak perlu terlalu dipusingkan, pokoknya yang penting kamu bisa jual dan beli saham, udah cukup, selesai itu aja. Lanjut ke aplikasi kedua. Aplikasi kedua adalah investing.com. Nah, di aplikasi investing ini, kamu bisa banyak banget dapat informasi-informasi seputar keuangan, khususnya di pasar global. Contoh, kamu bisa dapat berita-berita internasional yang berhubungan dengan harga saham, harga mata uang, harga komoditas, dan lain sebagainya. Juga kamu bisa lihat harga Nasdaq atau indeks yang ada di Amerika, S&P 500, dan lain sebagainya. Kamu bisa lihat banyak banget, mulai dari komoditas juga, harga cryptocurrency juga. Newbie investor lebih suka terhadap berita-berita internasional yang ada di investing.com, karena sudah dirangkumkan nama dia dengan cukup baik. Nah, ini contoh lain, kita bisa lihat harga komoditas. Ini contoh ada gold, silver, copper, dan lain sebagainya. Ini harga cryptocurrency. Oke, lanjut. Aplikasi berikutnya, yaitu Financial Calculators. Ini aplikasi yang menurut newbie investor keren banget, walaupun memang tampilan aplikasinya ini masih dapat diperbaiki sih. Tapi secara fitur ini sangat lengkap fitur-fitur yang ditawarkan. Beberapa fitur yang sangat berguna, misalnya seperti compound interest. Penasaran nih, kalau kamu masukkan 1 juta per bulan selama 5 tahun ke depan, uang kamu akan jadi berapa sih? Nah, dengan kalkulator ini bisa kamu langsung dihitungkan otomatis nih, jadi berapa investasi kamu. 10 juta masuk, setiap bulan 1 juta, 60 bulan ke depan, annual interest rate-nya kamu bisa masukin juga, misalnya 5% per tahun. Nah, jadi setelah 5 tahun, uang kamu akan jadi segini nih, akan jadi 81 juta, 123, dan seterusnya. Dan ternyata, interest rate-nya itu ternyata nggak 5% loh, tapi 5,11%. Kenapa? Karena compounding interest-nya itu bulanan masuknya. Nah, ini juga ada contoh lain, auto loan calculator. Jadi misalnya kamu mau nyicil mobil nih, nah, harga mobilnya berapa, dan sales tax-nya berapa, DP-nya berapa, dan lainnya, nanti kamu akan langsung keluar nih. Oh, setelah ternyata kalau cicil 5 tahun, berarti tiap bulan kamu perlu bayar 3,4 juta, dan lain sebagainya. Ini banyak banget kalkulator-kalkulator lain. Misalnya, kalkulator biasa itu juga ada di sini. Atau misalnya kamu mau... Selanjutnya ini ada loan calculator, ini lebih ke peminjaman uang untuk beli rumah sih. Terus kemudian ada percentage calculator, ada bond calculator, dan lain sebagainya. Ada juga currency converter untuk mengubah uang dari satu mata uang ke mata uang lain, dan lain sebagainya. Ini aplikasi yang sangat memudahkan kamu dalam menghitung masalah keuangan. Selanjutnya, ada RTI Business. Nah, ini mungkin salah satu aplikasi yang paling lengkap data-data emiten di Indonesia. Misalnya, kamu mau lihat nih, berapa sih harga IHSG saat ini? Nih, kamu bisa langsung lihat nih, oh ini harga IHSG saat ini. Terus kamu juga bisa lihat watchlist yang kamu sudah buat, apa saja watchlistnya. Nah, ini yang newbie investor suka banget, kamu bisa lihat news atau berita per emiten. Jadi nggak perlu saring banyak banget berita-berita yang ada, itu dia RTI Business akan merangkumkan berita per emiten. Jadi contohnya ini BCA nih. Oh, ternyata BCA Syariah mau tekan kerjasama dengan Kemenak dan lain sebagainya. Selain itu juga kamu bisa lihat
untuk financial atau laporan keuangan dari sebuah emiten. Dan itu sudah enak banget, sudah dirangkumkan dengan grafik-grafik ini, jadi kamu nggak terlalu pusing ngeliat angka banyak banget kan kalau laporan keuangan. Jadi contohnya nih, kamu bisa lihat nih growth-nya dari revenue growth, ada net income growth, ada EPS growth. Dan ini ada corporate action-nya, ada dividen, nanti di sini ada stock split juga, apakah pernah melakukan stock split perusahaannya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Berikutnya ada Stockbit. Stockbit itu apa sih? Stockbit sederhananya adalah sebuah sosial media bagi investor-investor saham. Nih, ini contohnya halaman home dari Stockbit itu bentuknya seperti timeline dari Facebook atau sosial media lain ya. Jadi kamu bisa buat post di sini dan bisa dibaca oleh seluruh pengguna Stockbit. Stockbit juga salah satu alternatif untuk bertukar pikiran yang bagus. Walaupun tetap hati-hati karena keputusan investasi harus berdasarkan kamu yang menentukannya. Contohnya seperti ini, ada Calvin Kurniawan, salah satu user di Stockbit. Dia buat post nih, terus nanti kamu bisa komentar-komentar di post tersebut. Selain itu, Stockbit juga punya fitur yang lumayan keren, yaitu fitur Insider. Di sini kamu bisa lihat nih, jadi perusahaan Petrosea dengan ticker PTRO, itu siapa aja yang beli kalau misalnya punya lebih dari 5% ya, atau ya cukup sudah lumayan besar lah kepemilikannya. Nanti dia bisa lihat nih, oh ini ternyata Lo Keng Hong itu nyicil beli terus nih, nyicil PTRO, jadi 10.000, 10.000, 70.000, dan dia punya banyak banget, 15% lebih sedikit dari total saham yang beredar punya PTRO. Selain itu, kalau misalnya kamu mau belajar nih, mau latihan, aduh gue pengen trading tapi belum pede atau belum berani dengan uang sendiri, kamu bisa gunain nih virtual trading dari Stockbit. Jadi ini fiturnya sudah gratis, itu kamu bisa langsung cuma register aja, kamu udah bisa melakukan virtual transaksi jual beli. Ini kurang lebih Stockbit. Dan yang terakhir adalah TradingView. TradingView ini lebih cocok bila kamu investor saham yang menggunakan analisa teknikal. Banyak sekali chart-chart yang dapat dihasilkan di TradingView. Indikator-indikatornya, garis-garis, gambar-menggambar, semua dapat dilakukan dengan mudah diterapkan di kanvas yang disediakan oleh TradingView. Walaupun memang lebih nyaman bila diakses komputer atau laptop karena keterbatasan area kanvas, tapi bisa menjadi alternatif bila ingin akses chart-chart yang sangat lengkap dan bisa dikostumisasi dengan sangat bebas. Ya kurang lebih itulah 6 aplikasi yang wajib dimiliki oleh investor saham. Semoga dapat mengoleksi aplikasi di handphone kamu ya. Semua aplikasi ini gratis dan bisa langsung kamu download. Semoga aplikasi ini dapat membantu, mempermudah, dan memperlengkapi kamu sebagai seorang investor saham. Sekarang newbie investor mau tanya dong, apa sih aplikasi favorit kamu sebagai investor saham? Yuk komentar di bawah agar bisa saling sharing juga dengan sesama investor. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on next video. Bye!